Alhamdulillah guys, selesai juga pekerjaan hari ini guys. Hari ini kita kasih reward. Rewardnya adalah coklat ini guys. Harganya paling murah, 50 yen. Nah, 50 yen ini 5.000 guys. Oke. Aduh, capek burudak iya teh. Aduh, cangkeng asa copot guys. Aslinya tuh barangnya lagi banyak banget guys, orangnya kurang gara-gara keluar 2 orang guys. Jadi ini dipaksain guys dengan personil yang sedikit, tapi kita harus kerja banyak. Aduh, semangat guys ya. Coklat 5.000-an. Mantap. Hai guys, sebenarnya ini malam minggu. Jadi 2 hari yang lalu aku nggak buat video. Kenapa? Karena aku benar-benar capek guys. Maafin ya. Hari ini lanjutan dari video sebelumnya. Sebelumnya aku ngambil video pada hari Kamis kalau nggak salah. Hari Jumat aku juga kecapean. Hari Sabtu sekarang malam minggu. Nah, karena besok libur, aku mau ngajak kalian buat belanja malam-malam. Ini sekitar jam 2 malam guys di Jepang. Apakah jam 2 malam masih ada supermarket yang buka? Alhamdulillah, kalau sekarang aku tinggal di dekat supermarket. Jadi ada supermarket yang buka sampai jam 3 malam. Jadi ayo kita jalan-jalan malam ya. Stay tune di sini. Oke? Kondisi malam hari cukup gelap di sini, tapi jangan takut. Di sini sepertinya tidak ada hantu. Semoga begitu ya. Ini aku berjalan di lorong-lorong apartemen. Kalau kalian takut, kalian harus sambil baca-baca doa, minimal baca ayat kursi ya. Ayo kita let's go. Ini sepedaku. Kemarin ada yang komentar, pokoknya beli senter katanya, biar sepedanya nggak gelap. Sebenarnya sepedanya ini ada lampunya, cuman kemarin pas di video sebelumnya itu nggak aku nyalain. Nah, kalau sekarang nyala tuh. Akhir-akhir ini sering hujan teman-teman ya. Kemarin pun hari Jumat itu hujan gede, benar-benar besar banget. Dari pagi sampai pulang kerja itu hujan. Makanya aku bingung mau buat video juga karena kondisinya hujan. Kebetulan aku juga kehilangan jas hujanku. Jadi jas hujannya aku taruh di bawah sepeda. Ternyata itu mungkin dikira sampah jadi diambil. Nah, jadi supermarketnya itu gak jauh dari apartemen. Mungkin gak sampai 5 menit ya dari aku take video ini. Kalian bisa cek dari pertama kali aku tadi ngambil sepeda sampai supermarketnya ada di depan. Nah, supermarketnya itu yang ada pelangnya. Namanya Don Quijote. Ini tempat parkir mobilnya. Karena ini malam hari jadi sudah lumayan sepi ya teman-teman.
Nah ini supermarketnya masih buka. Aku mau beli beberapa cemilan. Mari kita masuk. Meskipun di luarnya terlihat sepi, tapi sebenarnya di dalamnya banyak orang kok. Tuh, masih ada orang. Di rumah aku bener-bener nggak punya makanan apapun, teman-teman. Kopi pun sudah habis. Jadi sangat tersiksa sekali kalau misalkan malam minggu pas begadang itu nggak ada cemilan ataupun nggak punya kopi. Aku mau beli kopi Nescafe, tapi biasanya aku sukanya yang merah. Tapi kok nggak ada ya? Itu yang itu tuh. Cuman kok lama-lama bosen ya. Kita coba yang agak berbeda. Yang mana ya teman-teman? Yang ini lebih murah ternyata ya. Yang biasa aku beli itu kan 40.000 isi 26. Nah aku sebenarnya mau nyoba yang ini ya, tapi kok harganya mahal ya ini. Isinya 18 biji, harganya hampir 50.000. Terlalu mahal teman-teman ya. Apakah kita coba yang ini ya? Ini apa? Yang hijau. Kita coba yang hijau. Oke. Aku juga pengen makan roti. Roti di sini murah-murah. Tuh. 10 ribuan satu. Soalnya kalau dibelinya di minimarket itu nggak ada yang harganya 10 ribuan. Rata-rata harganya 15, 17. Nah ini enak nih teman-teman. Aku suka banget roti yang kering terus ada gulanya. Ini enak. Aku suka. Kalau mie masih ada ya di rumah. Dua hari ini aku makan mie terus. Kebanyakan makan mie juga nggak baik ya teman-teman ya. Ini udah beli kopi, tapi aku pengen minum yang seger-seger teman-teman. Beli jus strawberry. Jus strawberry ya. Ini susu strawberry guys. Ini aku suka guys. Ini enak. Harganya 15.000. Beginilah kondisi supermarketnya seperti ini. Di sini penempatannya cukup padat dan sebenarnya agak sedikit bingung karena ini benar-benar padat ya lorong-lorongnya. Kalau misalkan kita jarang ke sini bakalan nggak tahu, apalagi pertama kali ya masuk sini. Aku dulu pertama kali masuk sini nyari sikat gigi kayak gitu aja benar-benar lama banget, nggak tahu di mana. Padahal di sini. Terus nyari sampo juga ya di sini benar-benar beda-beda. Jadi sulit gitu ya. Tapi lengkap banget teman-teman. Kalau di Don Quixote itu dia lengkap banget ya.
Bahkan sampai ada nih buat nyabut hidung tuh. Nyabut bulu hidung. Ini mahal ya teman-teman, lihat tuh. Buat pencabut bulu hidung aja sampai 1.400. Berarti sekitar 140 ribuan. Tuh, ini 50 ribu ini satu kayak nih. Tuh. Karena orang Jepang itu jarang bulu hidungnya yang panjang-panjang. Mereka nggak suka yang bulu hidungnya panjang. Aku juga sering dikomentarin. Makanya sering dipotong pakai gunting kecil. Ini juga ada kayak di Indonesia ya. Kayak ciki-ciki rentengan kayak gini. Waktu kecil aku cita-citanya tuh pengen beli serenteng gitu, tapi karena nggak punya uang ya waktu masih kecil mah, belinya paling satu gitu. Ini ada cemilan juga ciki-ciki gitu. Nah, ini enak nih. Kalian bisa lihat di sininya ya. Kalau misalkan di belakangnya nggak ada kanji babinya, berarti oh ini aman gitu, berarti konsumsi. Jadi aku biasanya gitu. Beli apa lagi ya? Wih, beras sekarang udah murah teman-teman ini. 5 kilo 200 ribu, alhamdulillah. Tuh, beras udah mulai murah nih. 200 ribu 5 kilo. Biasanya hampir 5 ribu, hampir 500 ribu 5 kilo. Tapi aku masih punya ya teman-teman, beras masih banyak. Beli apa lagi ya? Nanti kalau udah sampai rumah tuh pasti pengen ini gitu. Oreo. Enggak. Bingung. Ini deng. Ini enak ini. Udah. Ayo kita bayar. Oh iya guys, di video sebelumnya itu ada yang komen gini, ada yang nanya, Bang Ojak katanya tinggal sendirian di Jepang, tapi kok itu di parkiran sepeda katanya banyak sepeda, banyak motor, berarti kan Ojak tinggal sendirian katanya ya. Jadi memang betul di sini itu aku nggak tinggal sendirian, nggak di satu gedung ini aku sendirian, nggak, karena di satu gedung ini kan ada 4 lantai, kemudian juga ada beberapa kamar ya. Nah, aku menyewa di satu kamar ini ya. Kalau di kamar ini aku sendirian gitu. Kalau di suatu gedung ini ya sudah banyak orang, tapi aku jarang sekali ketemu sama penghuninya gitu. Nah, yang perlu kalian ketahui juga bahwa kalau di Jepang itu kayak nggak mengenal tetangga teman-teman. Jadi aku selama aku masuk di tempat ini pun aku nggak kenal dengan orang-orang yang di sini, nggak kenal dan nggak pernah ketemu. Ya paling ya ketemu paparazan di bawah gitu kan ya. Ada yang mau pergi kerja, ada yang ketika pulang gitu. Tapi ya kita hanya sekedar menyapa, kayak salam aja gitu. Konnichiwa, otsukare sama desu, kayak gitu. Ohayou gozaimasu kalau pagi, kayak gitu doang. Karena di Jepang itu jarang sekali yang bertetangga gitu, kecuali yang mungkin orang yang
asli penduduk sininya yang udah lama gitu tinggal di sini. Itu pun mungkin jarang ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan tinggal di apartemen-apartemen kayak gini, itu orang-orang di Jepang itu mereka sangat privasi. Jadi jarang sekali ngurusin urusan orang, jarang sekali kayak punya pikiran, ih tetangga ini kayak gini, ih ini kayak gini. Enggak. Sih kalau di Jepang itu enaknya, jadi udah masing-masing aja gitu. Ya kamu jalanin hidup kamu, aku juga jalanin hidup aku. Jadi mereka tuh bener-bener yang mungkin mereka fokuskan tuh cuman satu ya, dirinya sendiri sama keluarganya sendiri. Udah, nggak pernah kayak ada, nggak pernah. Aku pun selama di sana 3 tahun di tempat yang lama pun nggak pernah kayak ngobrol sama tetangga terus misalkan kayak kenal deket banget apa, nggak pernah. Kalau aku sendiri ya ngalamin. Dan jarang sekali ada tetangga Jepang yang sangat berbaur gitu mau ngobrol bareng sama orang-orang asing. Nggak banyak ya, mungkin ada ya, nggak semuanya juga, mungkin ada, tapi sepengalaman aku di sini aku nggak pernah gitu. Di sini pun sama, jadi nggak ada yang kenal di sini. Sendirian tuh ya udah sendirian gitu. Dan nggak apa-apa, nggak harus kayak kita, emang harus gitu ya, maksudnya tuh kayak kita banyak temannya, kita banyak apa gitu rame-rame, enggak juga kan teman-temannya. Kan yang penting kita punya keluarga kan. Di Indonesia aku ada keluarga juga gitu ya, teman kita punya gitu. Tapi kan nggak harus terus berbondong-bondong kita hidup gitu. Itu sih kalau menurutku. Jadi ya udah ya, video ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Semoga sehat selalu semuanya. Assalamualaikum.